Zikra wa ma kunna dzalimin. Ya, untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak akan berlaku zalim. Ayat 110, ayat 210. Wa ma nazal, ya, wa ma tanazzalat bihi syaiton. Wa ma tanazzalat bihi syaiton, dan itu bukanlah dibawa dan diturunkan oleh syaitan. Jadi peringatan yang muncul di negeri ini dan negeri ini, hati-hati itu, ya. Kalau peringatan dari diri sejati kita, jelas itu bukan dari syaitan. Makanya peringatan dua, satu peringatan dari diri sejati kita, dari kesadaran, satu lagi dari syaitan. Apa syaitan? Syaitan itu adalah kegelapan pikiran kita sendiri. Dan saya sudah jelaskan berkali-kali, syaitan itu adalah kegelapan pikiran sendiri. Syaitan itu sebetulnya ketidaksadaran kita. Itu wujudnya dari syaitan, bukan sebuah entitas yang diciptakan Tuhan untuk menggoda kita. Tapi syaitan itu adalah ketidaksadaran kita sendiri, kegelapan kita sendiri. Dan kapan kita mengalami kegelapan? Tepat pada saat tidak ada cahaya dalam diri kita. Makanya begitu tidak ada cahaya yang muncul kegelapan. Begitu ada cahaya tidak ada kegelapan. Jadi apa sesungguhnya kegelapan itu? Kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Begitu cahaya tidak hadir, kesadaran tidak hadir, maka pikiran kita akan menjadi setan bagi diri kita sendiri. Itu yang sering tidak kita hiraukan. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar. Karena kebisingan pikiran kita sudah cukup membuat suara kebenaran dalam diri kita nyaris tak terdengar. Ini ayat keren banget, ya. Jadi ini ayat tidak cerita Al-Quran, tidak ada kata-kata Al-Quran. Wa ma tanazzalat bihi syaitan, tidak cerita Al-Quran. Jadi kalau di terjemahnya ada Al-Quran, ya itu terjemahnya aja harus diperbaiki. Wa ma yambagi lahum wa ma yastati'un, dan tidaklah patut mereka membawa turun itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Ya. Kemudian ayat 212, ya. Innahum anisyam'i, ya, lama zulun, ya, sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengarkan kebenaran. Ini saya kasih tahu. Ketika kita mendengarkan suara dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang dijauhkan oleh kita sendiri dari kebenaran. Setuju? Setuju? Jadi siapa yang menjauhkan kita dari kebenaran? Bukan setan yang di luar diri kita, yang sering disebut-sebut banyak orang itu. Yang menjauhkan diri kita dari kebenaran adalah pikiran gelap kita sendiri. Makanya tempo hari saya menjelaskan 8 cara kegelapan pikiran itu merayu kesadaran. Salah satunya adalah kamuflase. Berikutnya adalah menipu. Berikutnya adalah menghasut. Berikutnya menimbulkan angan-angan yang tinggi. Berikutnya adalah menimbulkan rasa putus asa. Berikutnya adalah bahkan juga meremehkan. Itulah cara pikiran bawah sadar, pikiran gelap yang disebut dengan syaitan tadi, ya, mempengaruhi kesadaran kita. Begitu kita tidak mendengar kesadaran kita, karena kita mendengar suara yang datang dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang menjauhkan diri dari kebenaran. Dan ketika kita menjauhkan diri dari kebenaran, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kita juga akan diajarkan untuk memetik pilihan kita sendiri. Dan ketika kita dijauhkan dari kebenaran dan kita mendengarkan suara-suara yang di luar kebenaran itu, ya silakan saja ikuti. Nanti kita juga akan punya pengalaman. Ketika mengikuti itu kita akan mengalami sendiri. Saya tidak akan mau menjelaskan benar salah. Silakan saja mencoba mengikuti itu. Dan ketika kita mengikuti itu, maka kita akan merasakan akibat dari pilihan kita sendiri. Apa yang terjadi? Hidup menjadi penuh dengan keruwetan. Hidup menjadi tidak teratur. Betul nggak? Iya. Dan banyak lagi yang lain. Baik ya para sahabat, sebelum saya lanjutkan, saya mau menampilkan beberapa hal.
Oke, sebelum saya masuk ke sini, maaf ya. Saya masuk dulu ke ayat ini. Sebentar ya, ini belum tuntas. Oke. Nah, wa andir ashirataka ya aqrabin, al-aqrabin, dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa kalau kita sudah ingat. Dan kita tidak akan bisa memberi peringatan kalau kita belum ingat. Makanya mulai dari mana kalau gitu peringatan? Dari diri sendiri. Setelah sukses kita mengingatkan diri kita, ada tugas berikutnya ya, wa andir ashirataka al-aqrabin. Mulailah kamu memperhatikan kerabatmu yang terdekat. Karena kalau semua orang melakukan itu, coba setiap kepala rumah tangga melakukan itu, rumah ini kan jadi bagus. Di rumah ini juga jadi bagus, masyarakat jadi bagus. Betul nggak? Keseluruhan negara jadi bagus. Kan sebetulnya begitu. Kalau semua kita bertanggung jawab pada yang terdekat aja dengan diri kita, itu sudah keren menurut saya. Makanya jangan dulu berpikir bagaimana kita berarti bagi masyarakat. Yang paling sederhana aja dulu. Bagaimana kita berarti bagi orang terdekat aja dengan kita. Itu dulu ya, jangan pencitraan keluar kemudian di dalam amburadul. Banyak sekali yang bagus di luar tapi di dalamnya amburadul. Itu yang keliru ya. Itu sudah tidak bisa dipercaya lagi, ya. Nah, itulah yang saya sebut tadi, ya. Orang-orang yang tidak berhak sebetulnya memberikan peringatan, dia juga belum ingat. Tapi keluar seakan-akan dia pemberi peringatan, ngasih khutbah di mana-mana. Yang dihutbahkan itu sesuatu yang tidak terjadi dalam kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Ya, perhatikan. Jadi ini ayat keren banget, ya. Wa andir ashiratakal al-aqrabin. Jadi, ya, berilah peringatan kepada kerabatmu dulu yang terdekat. Makanya ngukur keberhasilan hidup, jangan tanya orang lain. Tanya yang terdekat dulu, ya. Jadi kalau jadi suami ngukur sudah berhasil atau belum, ya tanya istrinya dulu. Setelah itu tanya anak-anak, gitu kan? Jangan tanya Pak RT, jangan tanya Pak RW, jangan tanya juga orang di luar diri kita. Tanya yang terdekat dulu. Jangan-jangan kita pulang ke rumah disesali oleh mereka. Jangan-jangan kalau kita nggak pulang malah disyukuri sama mereka. Jangan-jangan kalau kita pergi dari rumah disyukuri. Ya, jangan-jangan ketika kita tinggal di rumah disesali. Ya, ada itu ya. Ya. Bapaknya pergi dari rumah, aduh, tepuk tangan tuh anak. Alhamdulillah bapak pergi. Kenapa? Bapak di rumah marah-marah terus. Coba kalau anak udah ngomong kayak gitu, kesuksesan apa yang kita bangun dalam hidup? Lalu kita merasa sudah memberikan nafkah kepada mereka, tetapi kata-kata kita yang tidak terjaga, mereka tidak nyaman, mereka menjadi takut, ya toh? Iya, dipeluk aja sama kita nggak mau, gitu. Ya, suka berpelukan di rumah. Ya peluklah orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, peluklah mereka. Kalau mereka dipeluk aja takut, menjauh gitu, udah ada energi yang tidak nyaman dari diri kita, itu kan sebetulnya tanda kehidupan. Nggak usah ngukur yang aneh-aneh lah kehidupan itu. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa, menjadi orang yang bikin nyaman aja di keluarga, itu sudah keren, itu mengagumkan. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa. Ya. Karena Allah pun tidak pernah menyuruh kita menjadi orang sukses. Allah hanya menyuruh kita menjadi orang yang mencoba. Jadi apa sih sukses itu? Banyak uang? Uang itu memang kita butuhkan untuk segalanya. Tapi segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Ya, saya kemarin coaching
beberapa sahabat itu saya sampai pengen menangis ya. Begitu beratnya ya pikiran para sahabat yang sedang mengalami berbagai macam keadaan. Ada yang sakit, ada yang konflik dengan keluarga, ada yang konflik dengan orang lain. Waduh, cuma 30 orang, beratnya kayak apa itu? Begitu saya coaching, saya bongkar alam bawah sadarnya, keluar semua tuh. Sampah-sampah, tikus, kecoa. Mengerikan itu. Iya. Anaknya sekolah di luar negeri. Kelihatan menurut orang lain sukses. Tapi ternyata anak di luar negeri itu disekolahkan karena mau orang tua. Anaknya di luar negeri sakit jiwa. Karena dia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan yang dia ingin. Orang tua ingin agar dipandang masyarakat terpandang. Anaknya dipaksa sekolah di luar negeri, ngambil jurusan sesuai dengan orang tua mau. Pulang dari luar negeri anaknya sakit. Karena anaknya sakit jiwa, maka ibu bapaknya konflik di rumah, saling menyalahkan. Dia lupa bahwa anak itu sebetulnya tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibunya, bukan menjadi bapaknya. Makanya kalau anak ingin kuliah, jangan turut campur, biarkan saja mereka yang memilih. Karena kalau mereka memilih jurusan yang mereka senang, maka personal genius zone-nya akan muncul. Dia akan jenius di bidangnya. Anaknya pengen main bola, disuruh belajar matematika, ya mencret. Anak dari kecil sudah kelihatan kok, gak bisa duduk, lari sana, lari sini, lari sana. Ya sudah, anak yang seneng lari disuruh duduk, ya stres. Anaknya senang nyanyi aja, teriak-teriak, ya sudah jadi penyanyi aja. Ini disuruh belajar fisika, mencret, stres. Lalu dia belajar sesuatu yang dia tidak suka, dia menjadi idiot karena bukan bidang dia. Ikan disuruh memanjat pohon, ya idiot. Monyet disuruh berenang, ya idiot karena ikan tuh jeniusnya berenang. Ikan disuruh loncat-loncat, idiot. Meser lauk cenah, ditita loncat teu bisa, kurang ajar tah lauk teh. Atuh meuli bangkong. Salah meuli. Meuli lauk ditata loncat. Disebut idiot. Siapa yang idiot? Nu meuli laukna. Lamun hayang loncat meuli bangkong. Bangkong mah mau ditita loncat, jenius. Ada anak kita yang jenius di bidang masak, cenah masak. Ada anak yang jenius di bidang matematika, cenah belajar matematika. Ada jeniusnya olahraga, olahraga. Lionel Messi jenius ngecek bola, jadi triliuner. Cristiano Ronaldo jenius, cantang tuh disuruh berhitung nggak bisaeun. Ngerti maksud saya? Ini bapak ibunya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya ingin jadi penyanyi, siapa tahu, betul nggak maksud saya? Jadi jangan turut campur lah. Ini harus nanya makanya. Anak kita dilahirkan memang marga lantarannya kita, tapi yang melahirkan Allah. Hati-hati, itu bukan anakmu, itu anak-anak semesta, anak-anak Tuhan. Karena ibu bapak memang bisa ngeden lamun teu aya Allah. Kumaha? Bisa ngeluarkan anak teh daya Allah dina diri urang, anu ngeden teh saha eta teh? Urang mangan jadi marga lantaran mereka lahir. Setelah lahir hati-hati, bukan anak kita, itu anak semesta, diutus ke semesta untuk menjadi tamu agung, menjadi kepanjangan tangan Allah, untuk menjadi tangan-tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Nah, ikut campur wae ka jodoh-jodoh ngiluan. Kumaha itu. Jadi Pak Baliut, itu arah rasup ke rumah sakit jiwa. Iya. Banyak sekarang tuh anak yang stres.
Menjalankan pernikahan tidak bahagia. Karena apa? Dijodohkan ke inung bapana. Tega itu inung bapana. Ini saya ngomong gak keras nih. Sugana reling. Ya. Nah, ayat 216. Fa'in asauka fakul inni bariun mimma ta'malun. Jika mereka, nih mereka itu siapa? Para kaum yang mendustakan para rasul. Dan jika mereka benar-benar mendustakan para rasul, mendurhakai kamu, di sini nih para rasul masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Apa yang harus dikatakan para rasul? Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu. Walaupun yang namanya para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, tentu saja kalau ada kaumnya yang mendustakan, pastilah prihatin, ya, pasti sedih. Nabi Muhammad aja mau meninggal, yang dipanggil itu kan bukan keluarganya, bukan hartanya, tapi umatku, umatku, umatku. Itu kan kecintaan beliau begitu besar perhatiannya kepada umat. Betul? Iya. Tentu saja mereka tidak sedih, tapi prihatin. Kenapa mereka tidak sedih? Ya mereka sudah melampaui sedih dan gembira, sudah mencapai kesadaran. Tapi keprihatinan pasti ada. Itu. Jadi saya menyampaikan selamat nih untuk para sahabat, ya, yang masih tekun datang ke tempat ini. Saya juga menyampaikan selamat untuk para sahabat yang tidak datang di sini. Bingung kan? Bingung apa tidak? Saya menyampaikan selamat untuk para sahabat yang masih rajin datang ke sini. Baik apa tidak? Baik. Saya juga menyampaikan selamat untuk para sahabat yang tidak bisa datang ke sini. Baik apa tidak? Baik. Awas, jangan merasa udah datang ke sini merasa lebih baik daripada yang tidak datang. Itu masih terjebak dualitas. Semeru meletus, ada yang terkubur rumahnya. Baik apa tidak? Baik untuk orang yang punya rumah itu. Ada juga yang tidak terkubur rumahnya. Baik apa tidak? Baik untuk orang itu. Karena Allah itu keadilannya seperti itu. Memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ini memang kebutuhannya harus dikubur rumahnya. Yang ini kebutuhannya tidak dikubur rumahnya. Awas, kita suka ngomong sembarangan. Alhamdulillah tuh, bapak ini rumahnya tidak dikubur, ditolong Allah. Nu dikubur ditolong Allah ente. Memangnya Allah teh aya di dia teh aya di ditu? Kumaha ngaji teh? Katanya Allah ada di mana-mana. Bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Paham maksud saya? Ada bis kecelakaan. Yang masih hidup ditolong Allah, masih ada tugas bagi dia. Yang meninggal ditolong Allah, udah selesai tugasnya. Cek Allah teh, wih, tas beres. Iya mah, nu salamet ditolong Allah, nu cilaka, kumaha ngaji itu tiba heula. Makanya doanya juga semoga dilancarkan, diselamatkan. Hayo, doa teh kitu. Kemajuan. Coba mulai dibuka ya, semua ditolong Allah. Sesuai dengan, makanya kita akan tidak terjebak pada benar salah. Ngerti maksud saya? Yang taat kepada guru baik. Yang melanggar janjinya kepada guru baik. Itu, lihat saya nggak pernah mikirin. Emang gue pikirin. Kalian mau ngaji, silahkan. Gak ngaji, silahkan. Saya gak cari murid kok. Kalian aja cari guru.
Ya. Dibikin enteng hidup itu, ya. Ini kan kita sering terjebak oleh ewu pak ewu, betul nggak? Iya. Ya. Nah, tugas kita dalam hidup itu adalah menangkap pesan di setiap peristiwa itu. Apa sih pesannya buat kita? Makanya begitu dapat kontradiksi dalam hidup, awas, jangan terlontar kata-kata, ya Allah, mengapa ini terjadi dalam diriku? Jangan. Ngagugat eta teh. Ketika ya Allah, mengapa ini terjadi dalam diriku? Apa jawaban Allah? Cek Allah teu pangeran teh maneh eta urang. Jadi kalau orang yang sadar ketika ada yang terjadi kontradiksi dalam hidup, kata-katanya, ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku? Ajarkan aku bisa menangkap pesan di balik semua peristiwa ini. Yang enak akan aku tinggalkan, yang tidak enak akan aku tinggalkan. Yang akan menyertai aku adalah pesan dari yang enak dan tidak enak, agar aku menjadi dewasa seperti Engkau. Gitu. Ya gitu. Hari acuk sari. Hari ayam masalah, gitu. Kasihan deh lo. Maaf ya, hari ini saya ngomel. Kadang-kadang kalian terus diomelin. Nah, ayat yang ke-221. Ini bagian yang terakhir yang saya akan bahas di Asy-Syu'ara. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syaitan. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu diturunkan? Ya. Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-222. Mereka turun pada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Bisa mengerti? Jadi ya, awas, pendusta banyak dosa, tong mikiran batur. Tong mikiran batur, ya. Tahu dosa apa tidak? Tahu dosa apa tidak? Ya, kalau nggak tahu dosa, jangan mikiran batur. Dosa itu rasa bersalah yang kita rasakan langsung sebagai hukuman bagi diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, karena kita melanggar diri sejati kita tepat saat kita tidak mendengarkan suara kebenaran dalam diri kita. Tah eta dosa. Sok andamel nu kitu. Sering. Gak apa-apa. Memang bikin dosa salah? Gak salah. Karena begitu kita melanggar sejatinya kita sendiri, kan kita mendapatkan siksaan rasa bersalah dari diri kita sendiri. Raos ente? Kan teraos. Nah, setelah mengalami itu berikutnya, mung gitu deh, kan gitu. Bagus apa salah? Tidak ada salah benar. Gak apa-apa. Ini bukan ngaji, ngaji sama Pak Saiful Karim katanya boleh bikin dosa. Bukan, saya bukan mengatakan gitu. Kalau pengen nyoba, bagaimana rasa bersalah itu menyiksa kita? Enggak. Dan semua yang mengantarkan kita pada kebenaran itu sebetulnya kan kesalahan. Yang melahirkan kebenaran itu kesalahan loh. Ngerti maksud saya? Kemarin saya ngasih coaching 30 orang. Wah udah yang ini, yang itu masalahnya macam-macam itu. Saya dengarkan saja. Setelah semuanya bicara, saya tanya sama mereka. Kalau begitu, apa yang ibu bapak rasakan itu baik apa buruk? Dan mereka mengatakan itu buruk. Setelah saya ceramah panjang lebar tentang yang mereka ceritakan, saya tanya lagi.
Apakah kehadiran saya di ruangan ini bermanfaat bagi Bapak? Bermanfaat banget. Kalau gitu bertemu dengan saya keberuntungan atau kerugian? Saya beruntung banget. Dan siapa yang mengantarkan kalian bertemu saya? Bukankah yang disebut buruk tadi? Mun masalah marane teh moal pangijeng urang. Jadi kata masalah teh naon salah urang. Ya, marane teh moal pangijeng guru, lamun teu ngalaman kitu mah. Sarua anu di dieu oge. Betul enggak? Iya. Ada anaknya sakit, dapat sholat khusyuk. Ada anaknya nakal, dapat kajian Quran yang bagus. Ada yang kehidupannya sengsara, bangkrut, ditipu orang. Malah jadi tekun belajar spiritual. Apa yang salah dengan mereka itu? Bukankah yang mengantarkan kita pada kesadaran itu ketidaksadaran kita? Kumaha ngaos teh? Ngartos. Masih kita melihat baik buruk? Tidak ada lagi sekarang. Semuanya baik-baik saja. Ini udah ngaji dengan saya, harus sudah seperti itu. Bayangkan kalau Allah tersinggungan. Begitu kamu gak sholat, tersinggung Allah tuh. Dipapeg sia. Gitu. Allah mawalas mahasih. Rek sholat cek Allah keur ente. Teu sholat keur ente. Erek amak-amakan keur maneh. Erek cager keur maneh. Sok we cek Allah teh milih nu mana. Sugan Allah teh kitu kieu henteu Allah. Teu sok ribut mah eta tah. Ya. Orang yang mulutnya terbuka tah, tapi otaknya masih tertutup. Tetan ribut. Jadi setan itu diturunkan kepada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Tahu dosa tadi? Melanggar, rasa bersalah yang ditimbulkan oleh kita saat kita melanggar diri sejati kita sendiri. Paham ya? Nah, saya kasih tahu, makin sering kita melanggar, makin sering kita berkhianat pada diri kita sendiri, sebetulnya kita makin dekat dengan kegelapan pikiran kita sendiri. Tah setan teh diturunkeun teh di dinya. Jadi makin sering tidak mendengar ya suara bisikan dia, nanti teriak apapun tuh si setan itu nyaris tak terdengar. Yang kita dengar adalah suara kebenaran, suara kesadaran. Teta anu nyalamatkeun urang. Kitu we ngaos mah. Betul? Gitu. Makanya kita masuk pada topik yang berikutnya. Baik. Saya sudah menyiapkan tulisan buat hari ini supaya semuanya bisa memahami. Baik, semuanya silakan lihat ke screen berikut ini. Ya. Oke. Baca coba. Tuhan sebagai penguasa telah menciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat saat ini pasti sebagai buah yang harus kita terima akibat apa yang kita tanam di masa lalu. Jadi buat apa kita menolaknya? Kartos. Oke, saya jelaskan. Semesta ini diciptakan Allah berdasarkan hukum sebab akibat. Ada yang bekerja di semesta ini namanya sebab akibat. Sebab itu di permukaan, akibat itu di belakangan. Ayo sekarang kita bicara akibat dulu deh. Apa sih yang sedang dirasakan sekarang? Akibat itu sekarang yang sedang dirasakan. Apa? Sakit? Oke. Telusuri tah penyakit di mana? Jangan menolak sakit dulu. Telusuri itu sakit dari mana. Oh ternyata sebabnya itu karena jiwa saya kotor.
Oh ternyata sebabnya itu karena pikiran saya tidak terkendali. Oh ternyata sebabnya itu karena hubungan sosial saya tidak bagus. Oh ternyata sebabnya itu karena pola hidup saya tidak bagus. Jangan menyembuhkan penyakit di akibatnya dengan cara minum obat. Telusuri sebabnya. Kalau sebabnya tidak disembuhkan, akibatnya tidak akan pernah selesai. Kartos. Ayo cerita akibat lain sekarang. Apa sekarang? Gak punya uang? Telusuri, naon sebabna tegaduh artos. Jangan-jangan pikiran kita punya mental blocking. Begitu diajak usaha sama orang, abdi masieun rugi. Begitu diajak bisnis sama orang, mangawe abdi mah artos di mana modalna ge teu gaduh. Jangan-jangan ada mental blocking pada diri kita. Ya akhirnya kita nggak punya apa-apa sekarang. Jadi sekarang saya ingin kasih tahu pada para sahabat semua, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan semua yang sedang kita lakoni hari ini itu adalah sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Apakah kita boleh menjangkau masa lalu? Apakah kita bisa memperbaiki masa lalu? Tidak bisa. Tetapi kita bisa ngambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan saat ini. Saya tidak mau lagi seperti itu. Akibat-akibat yang semacam ini saya tidak mau lagi saya terima di masa yang akan datang. Omean atuh. Nah, ini saya kasih tahu. Kebanyakan manusia menolak akibat. Dan dia tidak sadar kalau akibat yang menimbulkan sebabnya adalah dia sendiri. Mulut bau, gigi berlobang. Sebab apa akibat? Akibat. Apa sebabnya? Pagi-pagi sarapan. Udah sarapan, angkat weh. Atunya relap. Berjam-jam. Kakara emut sikat gigi eta gari inget. Kayak wes sore. Eta gelamun mandi. Padahal harusnya yang bagus itu bangun tidur teh jangan gosok gigi dulu. Minum air panas dulu yang cukup, yang hangat. Baru sarapan. Sarapan weh heula. Tos beres sarapan, gosok gigi, berangkat. 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh sampai jam 12. Kan di sini tidak ada yang nyelap. Tidak mungkin ada gigi yang berlobang. Kunaon? Nyeri huntu. Akibat apa sebab? Akibat. Nah kenapa sakit gigi? Karena giginya berlobang. Kan itu. Kenapa gigi berlobang? Kan sebabnya tuh itu aja. Ngerti maksud saya? Nah sekarang saya ajarkan dulu. Ulangi lagi. Jadi akibat dengan sebab itu saudaraan. Dan tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Nah, sebelum kita menolak akibat, daripada menolak akibat, lebih bagus belajar sebabnya apa. Paham? Paham? Oke. Masih suka menolak akibat? Sering. Padahal nunyian sebabna saha? Diri sorangan. Tersadar. 2. Hari ini tidak ada satu manusia pun yang mengetahui secara pasti tentang apa yang akan terjadi hari esok. Setuju? Setuju? Jadi buat apa kita mencemaskan dan mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi? Fokus saja pada saat ini. Bisa dimengerti? Nggak perlu dijelaskan? Oke. Lihat saya semuanya. Ada nggak yang sekarang mencemaskan hari esok? Jujur we, ada? Ada, padahal tidak tahu yang terjadi besok. Asal lieur. Asal lieur saya mah mikirnya. Saya takut hari esok, saya khawatir hari esok. Berarti saya tanya, hari esok teh naon bakal terjadi? Teuing cenah teh nyaho. Nah make khawatir jeung takut hari esok. Kajadian nu besok teh nyaho. Asal lieur mikiran jelema teh. Apa saya salah gitu? Saya tuh jadi tidak mau mikiran jelema lieur sieun
Sieun jadi ngilu lieur. Jadi sama saja dengan orang takut jurig, begitu ditanya, geus panggih acan eta jeung jurig, acan cenah. Tapi sieun. Sudah didengarkan, diikuti lagi pikiran itu. Ulangi lagi, Bapak Ibu. Sok camkan kata-kata saya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi karena tidak tahu apa yang terjadi besok, atuh fokus saja pada hari ini. Keur naon mikiran isuk. Da hirupna ayeuna. Di sini saat ini sekarang. Gitu, coba pakai ilmu ini tentram. Tentram aja. Karena yang suka menarik-narik pikiran kita itu kan sebetulnya rasa khawatir, rasa cemas tentang hari esok. Setuju? Tuh. Yang kedua, yang ketiga. Semua hal ada ruang dan waktu terbaiknya untuk terjadi. Yakin? Yakin? Teman kita mau datang, gak jadi. Tong dipikiran. Ya mau dibahas. Daripada dibahas, mending tong dipikiran. Kan segala sesuatu ada waktu terbaiknya. Paham ya? Banyak yang WA saya. Ayah tidak jadi ke Jelekong, padahal geus janji kamari teh. Karena saya jawabnya tidak begini. Kan udah janji. Enggak gitu saya jawabnya. Jawabannya semua hal ada waktu terbaiknya. Gitu. Karena memang begitu faktanya. Coba. Pernah gak dapat WA dari saya model kayak gitu? Ayah mohon maaf hari ini tidak bisa ngaji. Sugan jawaban dari saya. Kunaon atuh ka mana wae? Enggak. Saya jawabannya semua hal ada waktu terbaiknya. Gitu. Kan menyenangkan tuh jawaban itu. Betul nggak? Jadi baca WA-na teh adem. Coba kalau WA-na nah atuh ka mana wae? Ngurus dunya wae. Wah, asa pangsolehna. Kumaha kalau dijawab sama murid saya yang lebih cerdas? Apaan kata ayah kita datang ke dunia teh ngurus dunya. Kita diutus ke dunia itu dibungkus oleh tubuh. Tubuh teh diambil oleh Allah dari sari-sari dunia. Awas jangan lupa. Ya awak kurang teh ku Allah teh didamel tina sari-sari dunia. Dibungkusan da urang nu sabenerna mah teh bungkusna. Ngan ku sabab ditugaskeun ka dunia keur ngurusi dunia dibungkus ku bungkus dunia. Ngurus naon urang di dunia? Ngurus dunia. Nah, di dunia teh ngurusi akhirat wae. Ya sepang bener nah. Kita ini aslinya makhluk akhirat. Makanya manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Disebutnya juga makhluk cahaya. Sing eling urang teh aslina teh makhluk cahaya. Makhluk akhirat urang teh aslina teh dikadunyakeun keur ngurus dunya. Ieu mah para tibaralik di dunia hayo we ngurus akhirat tapi ka poho ka dunya eueuh gunana di dunya gawe henteu menciptakan sesuatu henteu muntos ngaos di speaker make mic pang tarikna teh asa pang akhirat nah. Mana yang lebih bagus? Yang pakai speaker, yang menciptakan speaker? Ta eta. Kakar ge make gogorowokan. Yang berguna itu yang ciptakan speaker, lain nu make. Kade ya sok paroho. Paham maksud saya? Gitu. Makanya kita datang ke dunia teh ngurusi dunia, memeres dunia, ngebangun dunia. Itu orang berarti. Kan kata Nabi sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain. Paham? Gitu. Awas jangan salah. Supaya benar ngurus dunia, nah, gunakan spiritualitas kita.
Disitulah kita diingatkan. Seminggu sekali datang ke sini, diingatkan oleh saya, kalian tuh makhluk spiritual. Harusnya makhluk spiritual itu membawa sifat-sifat spiritual. Nilai-nilai luhur yang ada pada dirimu bawa ke nguruskan dunia. Supaya pada saat mengurusi dunia itu tidak terjadi konflik. Karena membawa nilai-nilai luhur, sifat-sifat Allah yang dititipkan ke dalam diri kita. Itu pentingnya belajar agama. Lain diajar agama wungkul. Teu nyieunna naon. Paham? Gitu. Jadi agama itu instrumen bukan tujuan. Makanya saya senang di sini ya. Ada yang jago fotografi, ada yang pintar nyanyi kayak Kang Danis, ada yang pintar mesin kayak Kang Nyang, ada pintar jadi sutradara kayak Kang Dadan, keren-keren, gitu. Aya gunana hirup teh. Ada yang pintar masak kayak Centur, gitu. Paham maksud saya? Gitu. Pagi-pagi kemana ya ibu-ibu? Kita harus barangkali teh. Ibu, sarapan bu? Ribut wae manina. Ibu keur salat. Pana atas bu tadi subuh. Duha. Bu, bapak bade angkat heula ieu can sarapan. Mangga we Pak angkat. Punten ibu nuju duha. Ede meni soleh. Ya acuk bapak mani rarikas kieu ya, kumaha can disetrika. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Punten Pak, ibu mah mal nguruskeun dunya. Akhirat. Begitu duhur teh bapak teh uit di kantor. Gitu. Masih disajadah kene. Nuju ngawas la ilaha illallah. Can 10.000. Assalamualaikum. Waalaikum. Tengah jawab. Begitu buka teh boboko garing. Bu, teu masak. Allahu Akbar. Ditarikeun. Nek kadang ku bapak, salat keneh wae. Nempi ka puting. Soleh apa salah? Ta eta salah kaprah. Ya salat, tapi ada waktunya. Da salat nu sabenerna mah sebetulnya doim, ngahiji di urang jeung Allah. Kan Allah teh aya nu nyata, aya nu teu nyata. Betul? Iya. Dan Allah yang nyata sudah mewujud ya di depan kita, yang perlu kita layani. Kalau kita melayani mereka, yang nyata-nyata tuh melayani Allah. Itu yang benar belajar agama. Ini saya sengaja ngomong sama kalian kan suka begitu. Asa Bang Solena wae. Semua hal ada ruang dan waktunya terjadi. Oleh karena itu jangan suka memaksa sebuah keberuntungan. Karena kalau tidak beruntung akan menimbulkan penyesalan dan penderitaan. Betul apa tidak? Jadi semua hal ada ruang dan waktu terjadinya. Betul apa tidak? Tapi sering memaksa enggak kalian? Hayang gancang beunghar. Hayang gancang loba duit. Mun gering hayang gancang cager. Lamun ini hayang gancang nepi. Kumaha itu? Segala sesuatu itu ada waktu terbaiknya. Nikmati saja setiap proses. Jangan memaksa. Sok maksa teu ka Allah. Sok maksa tara. Sering pisan nih. Gitu. Padahal habis sholatnya suka baca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Naon teh? Teuing. Nu penting abdi mentos ngaos eta insyaallah soleh.
Padahal artinya kalau dikupas luar biasa. Ya Allah, jika sesuatu itu tidak Engkau kehendaki untuk terjadi, sungguh aku tidak bisa memaksanya. Dan jika sesuatu itu ya Engkau menghendaki untuk terjadi, aku juga tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena di semua kejadian ada kehadiran-Mu. Wala yanfa'udal jadi minkal jadu. Yang terjadi, terjadilah. Jadi kalau orang yang sadar, yang terjadi, terjadilah. Udah, tidak pernah meributkan yang terjadi. Terima aja pelajarannya dari yang sudah terjadi apa. Kan sesederhana itu hidup. Sederhana? Iya. Baik, teruskan dulu. Bahagia itu mudah untuk didapatkan. Kalau ingin bahagia, gimana caranya? Ya berbahagialah, gitu aja. Awas ya, ini ilmu dari saya nih. Kan suka ada tuh cara mencapai kebahagiaan. 1, 2, 3, ayat 20 caranya. Baca caranya aja sudah tidak bahagia. Ada itu, coba aja kalian baca itu. Dengerin tuh ada ceramah tuh di YouTube. 20 cara mencapai kebahagiaan. Cara nage 20 pikasieun. Betul nggak? Ya, begitu dibaca teh. Begitu membaca caranya saja sudah tidak bahagia. Padahal kalau ingin bahagia, caranya cuma satu. Apa? Ya berbahagialah. Gitu aja. Ingin bahagia sekarang? Ya berbahagialah. Gitu aja caranya. Berapa caranya? Ya satu saja. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Gitu aja, nggak pakai banyak cara di sini. Ini mah pengen bahagia, syaratnya ini, syaratnya. Loba syarat, syaratnya aja sudah tidak membahagiakan. Paham ya? Kalau ingin berbahagia gimana? Berbahagialah. Camkan itu. Ketika kita meninggal dunia, tidak sesen pun yang akan kita bawa. Setuju? Setuju apa tidak? Ah, bohong. Semua hal yang kita kumpulkan hanya untuk ditinggalkan. Jadi mulai sekarang hindarkan diri dari sifat pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ini saya bahas sering, tapi dampaknya itu masih sedikit. Gitu. Ya, makanya nggak saya bahas lagi, bosen. Berikutnya. Mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu merupakan sebuah siklus dalam kehidupan. Setuju? Ada enggak dalam hidup mendapatkan terus? Tidak ada. Ada enggak dalam hidup kehilangan terus? Tidak ada. Yang ada apa? Mendapatkan, kehilangan, mendapatkan, kehilangan, mendapatkan, kehilangan. Itu siklus kehidupan. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? 3 nih, mendapatkan terus, kehilangan terus, atau siap untuk mendapatkan, siap juga untuk kehilangan. Pilih mana? Yes. Nah itu normal. Berarti normal. Yang pengen mendapatkan terus mah mau jauh baladna ge dukun. Kalau enggak paranormal. Betul enggak? Iya, kan sebetulnya yang dekat dengan dukun atau paranormal itu orang-orang yang ketakutan tidak mendapat, betul nggak? Coba, kalau sudah jadi pejabat kan tidak mau turun, hayang salilana. Padahal sudah jelas hukum alam itu naik turun, mendapat kehilangan. Siapkan diri kita untuk mendapat, siapkan diri kita untuk kehilangan. Itu baru keren. Nah, begitu Bapak Ibu, maaf, mensiapkan diri untuk mendapatkan saja stres. Allah meliputi langit dan bumi dan meliputi kita semua. Setuju? Jawab dulu, setuju apa tidak? Betul nggak Allah meliputi kita? Ngomong mudah banget ya, Allah meliputi kita. Kenyataan mantep. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang Allah yang meliputi kita tuh tidak dipercaya.
Hari ngomong, Allah meliputi saya lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Gitu. Umroh bulan depan. Artos di mana tuh? Cikeneh cenah Allah bersama saya. Dia maha kaya lebih dekat daripada urat leher saya. Umroh. Artos di mana? Bagaimana mungkin? Pasalianya. Suka nggak pasalia begitu? Sok wujudkan atuh hari Allah bersama kita mah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi pengasih, jadi penyayang. Allah maha memiliki. Berarti kita jangan ragu. Betul nggak? Allah maha kaya. Pasti kita akan dikayakan oleh Allah, dicukupkan gitu. Ya. Oke, lanjut. Kedudukan, kekayaan, kemuliaan bagaikan mekarnya bunga. Saat waktunya mekar akan mekar juga. Jadi hindarkan diri dari keangkuhan. Setuju? Bunga kan ada saatnya mekar. Saya mau nanya dulu, kapan bunga mekar? Ya kalau sudah waktunya, gampang. Ya. Tetapi sebelum mekar bunga diapain dulu oleh semesta? Bunga sebelum mekar diapakan dulu oleh semesta? Dibakar oleh sinar matahari. Karena dibakar oleh sinar matahari bunga jadi mekar. Makanya bakar diri kita dengan sinar matahari ruhani dalam diri kita, semua akan mekar. Ya. Oke, lanjut. Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Setuju? Setuju? Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Oleh karena itu berhentilah mengeluh. Suka mengeluh? Suka. Padahal sudah jelas kehidupan itu tidak pernah menawarkan kepada kita bebas dari penderitaan. Makanya ngaji di saya di sini ya. Pernah nggak dapat jaminan dari saya, siapa yang ngaji bersama saya akan bebas dari penderitaan? Pernah nggak saya bicara begitu? Yang saya lakukan apa? Justru saya tekankan, Bapak Ibu, tidak akan pernah lepas Bapak Ibu dari penderitaan. Gitu ngaji di sini. Oleh karena itu siap-siap. Betul nggak ngaji di sini gitu? Udah, jangan mengeluh makanya. Ada nggak pengajian yang barang siapa begini, bakakan begitu, ada nggak? Bohong, bohong. Maneh nage menderita. Orang yang berjudi tak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Setuju? Tahu judi? Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Makanya coba. Ya, yang pasti-pasti aja hidup itu. Jadi janganlah masa depan kita dipermainkan dengan berjudi. Saling membalas dendam membuat masalah tak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, hindarkan diri dari sikap permusuhan. Setuju? Ya, tong sarwana. Segala kesalahpahaman akhirnya akan jernih juga ketika sudah menumbuhkan ruang dan waktu terbaiknya. Oleh karena itu, hindarkan diri dari perdebatan. Nih, saya kasih tahu. Kalau orang hari ini belum mengerti, jangan dipaksakan. Biarkan aja. Nanti ada ruang dan waktunya kok, pasti dia ngerti juga. Nah, kita itu sering ingin memaksa orang lain harus mengerti sekarang. Jangan, setiap orang itu punya ruang dan waktu ya untuk menemukan kejernihan. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini akan bebas dari masalah. Setuju? Setuju? Oleh karena itu, jangan pernah saling menyalahkan. Dia tidak akan bebas. Menipu orang adalah petaka, memaklumi orang adalah berkah. Pernah punya pengalaman? Pernah punya pengalaman? Memaklumi orang itu berkah. Tapi menipu orang sih itu petaka. Saya yakin kita nggak pernah menipu orang. Tetapi ditipu orang kita maklum. Dan itu jadi berkah. Nah, pemahaman untuk bisa memaklumi itu mahal. Oleh karena itu berusaha untuk saling memaklumi agar selalu mendapatkan berkah. Jadi kalau ingin banyak berkah dalam hidup, belajar saling memaklumi, jangan saling menyalahkan.
Sekali ajal menjemput, maka segalanya akan berakhir. Setuju? Oleh karena itu, janganlah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berbuat baik. Oke? Terima kasih. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat keren. Semoga pesan-pesan ini ditangkap sekaligus kita bisa diberi kemampuan untuk menjalankan semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.